Berikutnya kita coba bagaimana uji korelasi Pearson jika dilanjutkan dengan uji signifikansinya, yaitu uji T. Ya, di sini ada data X dan Y, di mana X-nya adalah persentase imunisasi DPT, sedangkan Y adalah tingkat kematian bayi. Ya, yang namanya imunisasi adalah ingin agar tingkat kematian bayi semakin rendah. Ya, apakah korelasinya berlawanan arah? Kita buktikan. N-nya adalah 20, ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan juga alfa. H0 tidak ada korelasi yang nyata antara persentase imunisasi DPT dengan tingkat kematian bayi, sedangkan H alternatifnya ada korelasi yang nyata. Lalu kita masukkan ke dalam rumus R, hasilnya adalah min 0,829. Berarti berlawanan arah dan juga hubungannya sangat kuat. Terbukti ya, semakin tinggi persentase imunisasi bayi, diharapkan tingkat kematian bayi akan semakin turun. Di sini adalah scatter plot dari soal contoh. Bisa dilihat ada kecenderungan bahwa garisnya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Berarti semakin persentase imunisasi DPT-nya tinggi, mortality rate atau tingkat kematian menurun. Kesimpulannya, nah, karena R hitung tadi ya 0,829 dibandingkan dengan R tabel 0,5614 dari slide 19 bisa dilihat, maka H0 ditolak. Maka pada tingkat kepercayaan 99% dapat dipercaya bahwa ada hubungan yang nyata antara persentase DPT, imunisasi DPT dengan tingkat kematian bayi yang hubungannya berlawanan arah dan sangat kuat. Kita lihat bagaimana uji signifikansinya. Kita bikin lagi H0 dan H1. H0 tidak ada hubungan yang nyata antara korelasi tingkat sampel dengan tingkat populasi, sedangkan H1 ada korelasi atau hubungan yang nyata. Nah, ujinya dua sisi ya, karena tidak ada kata-kata positif atau negatif, alfa masih 1%. Kita hitung standar error dari nilai R, yaitu SE, nilainya adalah 0,132. Dan lanjut ke T hitung, nilainya adalah min 6,28. DF-nya adalah 18 dari 20 dikurang 2. Karena ini minus, maka kita uji di ekor atau sisi sebelah kiri. Ya, walaupun dia ujinya dua sisi. T tabel harus kita cari dari tabel T. Dari manakah 2,878? Kita lihat. DF-nya adalah 18, sedangkan ujinya dua sisi, maka pakai baris yang atas. Alfa 1%, perpotongannya di 2,878. Nah, kemudian kita bandingkan, ternyata T hitung kurang dari T tabel tapi dari segi negatif, tandanya negatif. Berarti kalau kita gambarkan kurvanya, T hitung berada di luar daerah penerimaan H0, maka H0 harus ditolak. Gambarnya ada di slide ke-31. P-value-nya sekarang. Dari mana kita dapat P-value? DF-nya masih 18, tapi setelah kita telusuri tidak ada angka 6, lebih besar ya, dari 3,922. Ya, kalaupun ada dilanjutkan sampai sini nih, 6 tadi ya. Tapi kan karena tabelnya sampai segini saja, kita lihat yang paling kecil adalah 0,1% atau 0,001. Maka P-value-nya adalah kurang dari 0,001. Dibandingkan dengan alfa, tentu saja lebih kecil. Maka konsisten juga tolak H0. Kesimpulannya,
pada tingkat kepercayaan 99% dapat dipercaya bahwa ada hubungan yang signifikan antara korelasi di tingkat sampel dengan di tingkat populasi. Untuk gambarnya bisa dilihat ya, karena tadi minus, maka ujinya di ekor sebelah kiri. Min 6,28 ada di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak. Ya, seperti itu saja untuk latihan. Tolong diikuti contoh yang sebelumnya tadi, dimulai dari hipotesis korelasi sampai hipotesis uji signifikansi. Ya, itu saja untuk kesempatan kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.